saya mengunjungi sebuah laundry di daerah Karawang, tepatnya sekitar 40 km dari pusat Karawang, yaitu Dewi Laundry. Enggak. Permisi, Assalamualaikum. Salam. Teh, ada Mas Ilhamnya teh. Ah. Wih, gimana bro? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Wih, di sini bro. Iya. Ini cabang yang keberapa bro? Ini cabang yang ke-8. Cabang yang ke-8. Iya. Sudah berapa lama di sini ini? 3 bulan. Sudah 3 bulan. 3 bulan. Sekitar 3 bulan lalu, berarti masih corona ini ya berarti di sini. Corona buka di sini. Iya. Boleh saya lihat ya? Boleh, boleh. Silakan masuk. Ya. Keren, keren, keren. Total untuk buka di sini berapa nih Mas Ilham? Modal awal di sini. Iya. 80 juta. Oh, sekitar 80 juta itu udah sama ini ya Mas Ilham ya? Udah sama ruko. Udah sama ruko ya. Udah Ini sama ruko. dari hasil yang laundry 1 dan seterusnya jadilah ini yang terakhir Ya. itu. Bukan terakhir ini untuk yang Ke-8. paling akhir gitu ya. Nah, untuk yang terakhir sementara ini sampai 8. Oh, Mas Ilham. Nah, nanti saya minta waktu ke Mas Ilham untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh Mas Ilham ya. Iya. Di mana oke. kira-kira ngobrol yang enak? Ngobrol yang enak boleh di sini, boleh di kafe, boleh. Oh iyalah, boleh lah nanti kita ngobrol di tempat yang enak aja dulu. Hmm. Oke Mas Ilham, Hmm? sampai ketemu nanti di tempat ngobrol. Oke, siap. Oke Mas Ilham, kita terusin ya obrolan yang tadi yang di laundry itu Mas Ilham ya. Oke. Saya pengen detail banget nih Mas Ilham. Mulai kapan nih Dewi Laundry dibuka? Mulai Oktober 2018. Oktober 2018. 18. Cerita awalnya bagaimana kok tiba-tiba usaha laundry gitu? Istri saya. Usaha laundry sih awalnya kita itu modal nekat sih Pak sebenarnya. Nah, karena kan yang pertama kita udah mencoba beberapa jenis usaha, terus ternyata usahanya itu sepertinya kurang cocok gitu. Makanya waktu itu kebetulan ada sedikit rezeki. Nah, ya nggak banyak sih, kita juga beli barang-barang yang second waktu itu ceritanya. Waktu itu kita nggak bisa ngoperasiinnya itu mesin. Beli mesin tapi nggak bisa Nggak ngoperasiin. bisa ngoperasiinnya. Kenapa kok nggak bisa? Ya karena ya kita blank gitu. Laundry itu seperti apa sih? Iya, Kita iya, cuman iya. tahu kita membuka laundry kan. Berarti itu maksudnya nekat ya kalian? Nekat. Itu yang namanya nekatnya itu di situ. Kita nggak bisa, nggak tahu front loading itu ini gimana, cara muterinnya juga nggak ngerti waktu itu posisinya. Dan istri waktu itu tujuannya seperti itu. Enggak sih, karena istri kan punya anak 3 bulan. Karena emang nekat aja Mas. emang mulai nekat aja. Awal mulanya sih kan kita udah buka jualan baju udah. Pernah jualan baju. Jualan baju udah, masih sampai sekarang masih ada sisanya bajunya. Sampai akhirnya dibagi-bagiin. Terus kedua buka chicken juga udah. Franchise. Nah, franchise chicken juga udah. Terus pecel lele juga udah. Pernah juga. Cuman semua nggak ada yang berkembang, mungkin belum rezekinya gitu kan. Akhirnya saya lihat-lihat di Facebook ada yang jual peralatan laundry second. Saya tanya ke istri, kayaknya buka laundry bagus deh, prospeknya nih. Ini ada yang jual nih. Ada yang ngasih tahu atau ada? Nggak ada. Ide dari siapa? Nggak ada, cuman pas lihat Nekat aja. Lihat di Facebook. Wah, Ilmunya nggak tahu juga ya. ilmunya nggak tahu. Dulu. Nekat dulu. Saya datengin tuh orang yang jualnya, cari gitu kan. Ya saya cari bertiga sama anak saya yang pertama sama istri, nyari-nyari akhirnya dapet lah yang di Unsika itu, yang dekat Unsika Karawang ya. Karawang. Oke pemirsa, obrolan kita tambah asik sambil kita pesan minum dulu ya. Kita nanti kulik Mas Ilham bagaimana kelanjutannya sampai berkembang dalam jangka waktu 1,5 tahun bisa jadi 8 laundry. Oke Mas Ilham, dilanjut lagi Mas Ilham. Saya pengen dengar cerita Mas Ilham dari laundry 1 sampai laundry ke-8 ini, ada cerita apa di balik itu semua Mas Ilham? Oke. Pertama itu waktu pas saya buka laundry pertama itu yang di Unsika,
selama 3 bulan itu saya nggak pernah ngambil uang di laundry. Oh. Saya jadi karena saya kebetulan masih kerja, jadi cukup buat makan makan anak sama istri cukup gitu kan. Makanya uang itu saya kumpulin. Uang dari laundry itu bener-bener saya kumpulin. Iya. Karena udah kepikiran bakalan buka cabang lagi. Gitu. Makanya begitu ada kesempatan dan ada peluang, kebetulan alhamdulillah pas bulan Januari itu uang udah terkumpul cukup bisa buka cabang yang kedua. Iya. Itu dari cabang kedua, ketiga, ada cerita apa lagi nih? Nah, kalau di cabang kedua kan otomatis di cabang pertama itu udah jalan. Cabang kedua juga alhamdulillah nggak terlalu sepi-sepi amat pas awal buka juga. Nah, nggak lama kemudian ada daerah situ juga nggak jauh, ada yang oper. Dia mau pulang kampung gitu kan. Makanya pas saya lihat tabungan ternyata cukup uangnya. Saya ambil tuh kesempatan, makanya ya itu saya modalnya nekat. Ya kuncinya itu tadi ya, uang yang di laundry nggak dipakai untuk uang ya, pribadi gitu ya. Betul. Karena pas saat itu masih kerja. Dari ketiga keempat ada cerita apa lagi nih Mas? Nah kalau yang dari ketiga itu kan kalau 3 itu udah jalan semua nih Mas. Udah istilahnya udah lumayan lah. Jadi untuk kedepannya itu bisa sebulan 2 bulan juga bisa langsung buka cabang lagi kalau ada kesempatan yang bagus gitu. Karena udah ada 3 cabang. 3 cabang yang udah ada penghasilan tetapnya gitu. Terus kapan Mas Ilham memutuskan untuk berhenti bekerja nih? Pas berhenti bekerja itu cabang ke-8 ini yang di Cilamaya. Itu Mas Ilham memutuskan untuk serius di laundry. Betul. Gitu. Istilahnya dari zona yang tidak nyaman, dari zona nyaman yang tiap bulan dapat gaji, betul, ke zona yang tidak nyaman, nggak tahu nih dapat berapa, nggak tahu dapat berapa gitu. Ya artinya ketika dulu waktu masih bekerja, ibaratnya istri di rumah nunggu itu udah tenang, tanggal sekian gajian. Nah sekarang nggak tahu nih lebih tenang apa lebih nggak tenang nih istrinya. Bagaimana Mbak Dewi sekarang setelah masih nggak bekerja ini? Ya deg-degan sih ada gitu ya, namanya istri kan biasanya mengandalkan gaji suami. Nah ya sekarang otomatis kita harus pinter-pinter untuk memanage lagi gitu, karena pada dasarnya ketika kita punya usaha kita harus pinter-pinter untuk membagi dan memanage keuangan gitu dari situ. Seperti itu sih Pak Eko. Iya. Oke, untuk yang terakhir nih Mas Ian, ada tip atau ada trik untuk teman-teman yang baru mau buka atau yang udah buka biar tambah berkembang, apa kira-kira? Apa pesan-pesannya? Untuk teman-teman yang mau buka laundry, yang pertama jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk melangkah, itu poinnya yang satu. Betul, karena pada dasarnya langkah awal itu biasanya sulit. Yang kedua, perkuat mentalnya dulu. Mental betul. Nah karena kan yang pertama sudah ketika sudah berjalan tapi mentalnya down, nah usaha bisa istilahnya nggak berkembang kayak gitu, bahkan bisa tutup. Betul, bahkan bisa tutup. Kemudian selalu mencari tahu tentang ilmu tentang usaha apapun itu gitu kan. Kalau saya kan laundry, berarti ilmu tentang laundrynya harus diperluas lagi. Iya. Jadi harus up to date dan upgrade. Betul. Kemudian jangan pelit untuk berbagi ilmu. Ya, itu. Salah satu kunci dari Dewi Laundry adalah jangan pelit untuk berbagi ilmu, betul. Pelit berbagi ilmu kepada karyawan. Betul. Tidak hanya kepada karyawan, pada siapapun yang meminta bantuan kita untuk Mbak gimana sih caranya biar laundrynya kayak gini, itu kita aware aja gitu. Karena walau bagaimanapun ilmu kalau kita kekep sendiri istilahnya ya itu cuman ilmu kita cuman segitu, tapi kalau kita mengembangkan ilmu untuk orang lain, kita nggak tahu nih ternyata orang itu juga punya ilmu yang kita tanpa sadari itu berguna dan bermanfaat untuk kita, seperti itu. Jadi pemirsa nanti yang pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Ilham dan Mbak Dewi nanti bisa menghubungi beliau karena beliau
mau berbagi sama kita. Jadi nggak usah khawatir. Insya Insya Allah nanti dibagi ilmunya. Trik sukses dari Mas Ilham dan Mbak Dewi. Terus ini Mas Ilham sama Mbak Dewi, ada nggak istilahnya hubungan dengan karyawan itu misalkan dalam bentuk reward atau Ada. Kita itu gitu, ada nggak? reward untuk karyawan itu setiap bulan ada. Pertama dari kerajinan mereka. Kita setiap bulan karyawan itu gaji sama, tapi yang membedakan itu di kerajinan dan bonus targetnya. Target misalkan satu outlet ini saya target berapa kilo satu bulan. Kalau misalkan tercapai, kita kasih bonus. Nanti dibagi sama seluruh karyawan di situ. Iya. Terus kalau misalkan lebih tinggi lagi, lebih melebihi yang kita targetkan, itu lebih gede lagi bonusnya. Nah, itu reward gajian lah istilahnya. Iya. Nah, untuk reward yang lain di luar dari gajian itu, yang pertama reward untuk mereka karena mereka sudah lelah setiap hari bekerja. Setiap bulan itu kita mengadakan kumpul bersama. Seperti itu. Sekedar makan atau apa gitu ya? Makan, betul. Makan, sharing gitulah. Sharing. Apa sih kesulitan mereka? Apa sih kendala mereka? Siapa yang butuh motivasi? Siapa yang butuh solusi? Kita pecahkan bersama-sama pada saat itu gitu. Silakan ayo kita bareng-bareng gitu diskusikan seperti itu. Nah, itu untuk reward bulanan. Kalau misalnya untuk reward tahunan, karena mereka sudah setahun penuh bekerja dengan kita royal gitu kan, tenaga dan waktu. Nah, kita adakan lagi untuk setiap tahunnya Ada bonus, ada family gathering plus bonus karyawan teladan. Nah, Setiap tahunnya pasti ada gitu. seperti itu dari kita. Oke, pemirsa, tambah menarik saja bincang-bincang kita dengan Dewi Laundry, dengan Mas Ilham dan Mbak Dewi. Mungkin sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita akan berbincang dengan narasumber yang lain. Sampai ketemu lagi di channel kami berikutnya. Terima kasih.